kebenaran itu ada dua. Ada kebenaran hakiki. Artinya, ketika dia menyampaikan kebenaran, tidak ada yang dirugikan. Dan kedua-duanya jadi sadar. Itu kebenaran hakiki. Tapi kalau kebenaran yang disampaikan itu menyakiti orang lain atau merendahkan orang lain, itu kebenaran yang dibikin oleh pribadi yang mengucapkan, bukan karena petunjuk Tuhan. Ini nih karena hukum sekarang ini mau disamakan kayak ribuan tahun yang lalu. Manusia zaman dulu ribuan tahun yang lalu tuh, ya Allah ya Robi. Begini kebenaran hakiki itu. Lo punya suami, terus ada masalah, datanglah ke orang yang ngerti. Ketika dia memberi jalan, lo tidak dirugikan, suamimu tidak dirugikan, malah menjadikan kesadaran kedua-duanya. Kedua-duanya jadi sadar, kedua-duanya jadi ngerti, paham, tahu untuk memutuskan apa. Nah itu kebenaran hakiki namanya. Tapi kalau salah satu dirugikan, salah satu direndahkan, salah satu jadi disudutkan, itu bukan kebenaran hakiki. Itu kebenaran yang dibuat sendiri berdasarkan sudut pandang sendiri. Satu, yang kedua, orang-orang yang berkelas, orang-orang yang berkapasitas, orang-orang yang berjabatan tinggi, bahkan sangat tinggi di Indonesia ini, terus tidak setuju dengan pemerintah, kemudian berteriak-teriak, itu merendahkan dirinya sendiri. Kalau sadar, harusnya kan dengan kapasitasnya, dengan kedudukannya, musyawarahkan. Kalau memang untuk kebaikan, kita tahu pemerintahan saat ini nggak bagus. Kita cari jalan keluar biar bagus. Tapi jangan sampai masyarakat tahu. Itu penyelesaian yang benar. Bukan malah berteriak-teriak. Tapi aku tidak menyalahkan kalau hal seperti ini terjadi. Karena kenapa? Kadang-kadang orang bertuhan itu dirasa-rasa. Kayaknya ini petunjuk Tuhan. Buktinya begini. Kayaknya itu petunjuk Tuhan. Buktinya begitu. Dirasa-rasa. Ya Allah ya Rabbi. Dan satu lagi, ini yang paling penting. Banyak yang bilang kecintaan masyarakat Indonesia ini terhadap Pak Jokowi karena diatur. Banyak yang bilang kecintaan masyarakat terhadap Pak Jokowi ini karena sistem. Menurutku bukan sih. Kecintaan masyarakat yang ngerti, paham ke Pak Jokowi ini karena pribadinya. Sepanjang sejarah Indonesia ini berdiri, Pak Jokowi manusia satu-satunya
yang 2 kali jadi wali kota, jadi gubernur, 2 kali jadi presiden. Alangkah enak hidupnya Pak Jokowi. Menurutku ya. Citra tadi. Citra baiknya dia. Aduh. Jadi sebelum ditutup nih, mau memberi saran, bukan pesan. Buat yang merasa bahwa pemerintahan saat ini tidak bagus. Dan menurutku yang merasa pemerintahan ini tidak bagus, yang merasa tersaingi aja menurutku. Tapi kalaupun tidak tersaingi tapi dilihat tidak baik, saranku musyawarahkanlah sesama kalian. Jangan berteriak-teriak, sebab teriakan yang tidak benar itu memantik persoalan baru. Musyawarahkanlah diam-diam. Jadi kalau zaman dulu itu ada cerita Wali Songo tuh. Ada cerita tentang pokoknya pemerintahan zaman dulu nggak bagus. Di zaman Wali Songo tuh. Terus ada salah satu wali yang dianggap tidak bagus. Syekh Siti Jenar. Tapi yang mereka lakukan itu bermusyawarah antar mereka. Dengan tujuan biar masyarakat tidak panik. Dengan tujuan biar masyarakat tidak ribut. Dengan tujuan supaya masyarakat tidak berperang. Intinya mereka berkata, biar kita-kita aja yang bermusyawarah bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Karena bagaimanapun, melawan pemerintahan itu tidak bagus. Walaupun di mata kita tidak bagus. Nah kalau memang tidak bagus di mata kita, kita musyawarahkan gimana jalan keluar. Jangan sampai masyarakat kecil tahu. Sebab kalau masyarakat kecil tahu, jadi ribut besar ini. Nah begitu kalau zaman dulu itu. Zaman Wali Songo itu puluhan apa ratusan tahun yang lalu. Nah di ratusan dan puluhan tahun yang lalu pun bermusyawarah. Maksudku masa di zaman secanggih ini tidak bisa begitu? Kan gitu. Yang kedua, kalau memang menyaksikan pemerintahan ini tidak bagus, atau kan nanti ada pula persoalan baru di pemerintahan yang akan datang, tidak bagus pula. Pokoknya pemerintahan ini tidak pernah bagus. Apalagi mau menuju pemilu. Pasti repot. Gitu. Apalagi yang nggak diajak di pemerintahan. Tanpa tidak bagus, walaupun bagus. Bagi yang merasa dekat dengan Tuhan, bagi yang merasa mengerti agama, yang mau berdoa, memohon dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, biar kezoliman yang mereka anggap zolim itu berhenti. Jangan berteriak. Karena kalau sudah emosi, itu setan namanya. Dikuasai iblis. Orang-orang dekat dengan Tuhan itu iblis tidak boleh emosi. Gitu. Tidak boleh kesal, tidak boleh benci. Nah itu. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Beda dengan manusia biasa. Manusia biasa wajar kesal. Tapi kalau orang yang dekat dengan Tuhan bahkan mengikrarkan diri siapa, itu tidak boleh benci, dendam, iri, dengki, sombong, tidak boleh.
Siapapun yang dekat kepadaku, kata Allah, lebih istimewa daripada yang lain. Tapi konsekuensinya tidak boleh benci, tidak boleh kesal, tidak boleh marah, bahkan pendendam, bahkan membunuh. Jadi berdoa, bermohon kepada Tuhan, biar ada pertolongan. Jangan berteriak. Kan kalau berteriak begitu itu secara tidak langsung mengkampanyekan bahwa yang akan datang lebih bagus daripada yang sekarang. Bagi yang tidak paham, menjelekkan pemerintahan itu seakan-akan membela kebenaran. Menceritakan kejelekan pemerintahan sekarang ini seakan-akan membela kebenaran. Padahal terkadang tujuan utamanya berjualan biar yang akan datang itu terpilih. Itu. Sekali lagi aku ucapkan ya, pelan-pelan agar paham. Menceritakan tentang kejelekan pemerintahan sekarang seolah-olah seakan-akan itu salah satu dari perbuatan yang membela kebenaran. Padahal kadang-kadang tidak seperti itu. Semakin jelek pemerintahan sekarang, semakin enteng yang akan memerintah ke depan. Itu. Yang tak paham ya. Makanya kan banyak yang berbicara itu terkadang di masyarakat kecil kan. Karena kalau berbicara di masyarakat kecil, iya-iya aja. Nah kebetulan aku nih masyarakat kecil yang ngerti. Gitu. Gimana kalau aku masyarakat besar ya? Aku masyarakat kecil, gak tamat sekolah tapi ngerti. Makanya setiap yang namanya kampanye itu kan kepada masyarakat. Ya biar cepat laku gitu. Karena kalau ke sesama yang berjualan itu susah laku gitu. Biasanya sama-sama berjualan itu tidak akan ribut. Adem. Ributnya itu dalam merebut pelanggan. Sekali lagi ya, menyampaikan keburukan atau menyampaikan kejelekan terhadap pemerintahan sekarang seolah-olah itu membela kebenaran. Padahal biar yang akan memerintah ke depan itu lebih gampang naiknya. Satu. Yang kedua, menceritakan kejelekan atau ketidakbaikan pemerintahan sekarang seolah-olah dianggap membela kebenaran. Padahal kadang-kadang tujuan utamanya itu karena nggak diajak. Coba kalau diajak, nggak akan heboh. Makanya bagi yang merasa bertuhan dan bertuhan dengan benar-benar, tanyakan kembali diri sendiri itu. Benar-benar lillahi ta'ala atau ini dan itu gitu. Ya banyak lah ini dan itu kan kalau kita sebutkan nggak udah lagi sudut pandangnya. Pesan buat Cak Nun. Walau tidak sekapasitas, walau diriku ini tidak sekapasitas Cak Nun, tapi sedikit banyak diriku ini mengerti lah tentang ketauhidan. Sedikit banyak diriku ini mengerti tentang apa itu ma'rifatullah.
sedikit banyak diriku ini ngerti apa yang namanya hakikat. Sedikit banyak aku ini ngerti tentang tirakat, tasawuf, ngerti lah. Bahkan aku ngerti asalku ini dari mana, untuk siapa, dan mau kemana. Aku ngerti. Jadi ketika aku memilih dan mendukung Pak Jokowi, bukan karena kebodohanku, tapi justru karena kemengertianku. Walau aku tidak secerdas Cak Nun, tapi sekali lagi ku ucapkan, aku ini tahu asalku dari mana, mau kemana, dan untuk siapa. Kalau Allah, wallahi, Allahu Akbar. Jadi jangan lagi lah kemenangan sebuah pemilihan itu ditentukan oleh kualitas pemilih, menunjukkan kualitas pemilih. Aku tidak sebodoh itu. Aku ini sangat takut dengan azabnya Tuhan. Bahkan sangat amat takut. Karena rasa takutku itulah, tidaklah mungkin aku memilih atau mendukung hal yang salah. Aku sangat takut dengan Tuhanku. Sangat amat takut dengan Tuhan. Keberanianku untuk memilih dan mendukung Pak Jokowi, karena jauh di lubuk hatiku ini kolbu namanya, berkata bahwa ini kebenaran. Itulah yang membuatku memilih dan mendukung Pak Jokowi. Bukan karena aku dikasih apa, bukan pula untuk apa, tapi jauh di lubuk hatiku, kolbu namanya. Apa yang kulakukan ini kebenaran. Jadi janganlah berkata seperti itu. Mungkin bagi yang tidak ngerti ketawa-ketawa aja, atau nurut-nurut aja. Tapi aku tidak sebodoh itu. Dari tiap niatku, dari tiap ucapku, dari tiap tingkah lakuku, kelaknya nanti diminta pertanggungjawaban oleh Tuhanku. Kalau aku salah melangkah, bukan hanya aku yang diminta pertanggungjawabanku oleh Tuhan, tapi istriku dan anak-anakku. Sekali lagi, aku bukan hamba Tuhan yang bodoh, alhamdulillah. Secara pribadi, aku sangat amat hormat dengan kapasitas kecerdasan Cak Nun. Tapi sekali lagi, aku tidak bodoh. Walau aku tidak sekapasitas dirimu. Jangan tidak enak dengan apa yang aku ucapkan. Jangan tersinggung dengan apa yang aku jelaskan ini. Jangan marah dengan apa yang aku ucapkan ini. Kalau Cak Nun bilang Pak Jokowi itu Fir'aun, aku bilang Pak Jokowi itu rahmat Tuhan, karunia Tuhan. Adil kan? Sekali lagi,
Kalau Cak Nun bilang Pak Jokowi itu Fir'aun, dengan tegas kukatakan bagiku Pak Jokowi itu karunia Tuhan. Karunia Tuhan. Rahmat Tuhan buat Indonesia. Marilah sama-sama kita buktikan nanti. Apa yang akan terjadi. Semoga kita selalu dituntun dan dibimbing oleh Tuhan. Sehingga menjadi rahmat buat alam ini. Kalau Cak Nun membawa kebenaran dengan caramu, aku membawa kebenaran dengan caraku. Sekali lagi jangan tersinggung, jangan marah, jangan kesal. Mohon maaf lahir batin dari semua yang kuucapkan. Tidak ada maksud untuk menggurui, tidak ada maksud untuk merasa lebih pintar, tidak ada maksud untuk membela atau merendahkan yang lain. Tapi apa yang kusampaikan ini sekali lagi, demi Allah, Rasulullah, wallahi Allahu Akbar, karena kebenaran yang ada di kolbuku ini, maka aku berbicara seperti ini. Amin. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy. Sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye.